Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin, fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu azza wa jalla ana ma'a 'abdi idza huwa dzakarani wa taharrakat bi syafatahu, rawahu Ahmad. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita 24 jam murni 100% membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa melakukan apapun dan kita bukan siapa-siapa. Sampai-sampai Nabi mengajarkan satu doa yang harus terus kita baca setiap pagi dan petang. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang Maha Hidup, yang Maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku terus memohon pertolongan kepadamu. Janganlah Engkau biarkan Kau bebankan satu masalah kepadaku yang Engkau wahai Allah tidak terlibat membantu masalahku walau cuma sekejap mata. Bayangkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ingin terus ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin Allah lepas dari kita walaupun cuma sekejap mata. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an orang-orang yang dekat dengan pertolongan Allah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang paling berbahagia. Di dalam Al-Quran juga banyak kalimat la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, agar kalian menjadi orang-orang yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat yang menarik di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 69. Allah mengatakan fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Hendaklah kalian terus mengingat-ingat nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian, agar kalian mendapatkan keberuntungan, agar kalian selalu mendapatkan kebahagiaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan jangan pernah melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Surat Ad-Duha adalah surat yang menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah SAW mulai terpengaruh dengan kata-kata buruk orang-orang kafir. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah, sementara kekerasan, intimidasi, persekusi terus didapatkan oleh Rasulullah SAW dari orang-orang kafir. Kemudian Nabi terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi berdoa kepada Allah mohon pertolongan Allah, tetapi yang datang adalah terus kekerasan, intimidasi dan tekanan orang-orang kafir. Sampai-sampai orang kafir mengatakan wadda'aka rabbuka ya Muhammad. Tuhanmu telah meninggalkanmu wahai Muhammad. Bahkan Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, lebih kasar lagi ngomongnya, setannya Muhammad telah meninggalkannya. Ketika Nabi berdoa kepada Allah belum juga ditolong oleh Allah. Yang ada malah terus kekerasan yang diterima oleh Nabi dan orang kafir, sampai orang kafir mengatakan Tuhannya Muhammad telah meninggalkan Muhammad. Disitulah Nabi Muhammad mulai terpengaruh, mulai overthinking. Ketika Nabi berpikir jangan-jangan betul Tuhanku telah meninggalkanku sehingga Allah tidak lagi mengabulkan doaku, mungkin Allah sudah membencinya. Ketika Nabi mulai overthinking kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi diingatkan oleh Allah dengan kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Muhammad,
Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan engkau adalah bukan orang yang aku benci. Allah tidak pernah membencimu. Allah menegaskan ketika Nabi Muhammad berpikir Allah mulai melupakan, Allah mulai tidak menolongnya, Allah mulai membencinya, maka turun teguran kepada Rasulullah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkan Muhammad dan Allah tidak pernah membenci Muhammad. Tetapi yang menarik adalah ketika Allah menegur Nabi Muhammad dengan kalimat tadi, bukan pertolongan yang datang, tapi Allah mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Muhammad, kata Allah, kira-kira begini kalimatnya. Aku tidak pernah meninggalkanmu dan aku tidak pernah membencimu. Bukankah dulu kamu yatim, siapa yang merawatmu? Dulu kamu linglung, kamu lapar, siapa yang memberi makan kepadamu? Dulu kamu bingung, tersesat, siapa yang memberi hidayah kepadamu? Allah mengatakan, aku tidak pernah meninggalkanmu wahai Muhammad. Allah ingatkan kebaikan-kebaikan Allah yang telah diberikan kepada Rasulullah SAW, sehingga Nabi sadar bahwa Allah maha baik. Allah tidak meninggalkannya. Ketika Nabi teringat dengan kebaikan-kebaikan Allah, maka hilanglah overthinkingnya. Kemudian Allah mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka ceritakanlah nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ketika Nabi ditegur dengan Allah untuk mengingat nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepadanya, maka Nabi sadar bahwa Allah maha baik. Kemudian Nabi berlapang dada. Saat Nabi berlapang dada dengan ujian yang berat tersebut, karena Allah baik tidak pernah meninggalkannya, maka Nabi berlapang dada. Kemudian turunlah surat berikutnya, alam nashrah laka sadrak. Bukankah Allah telah melapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Allah pula yang menghilangkan beban segala yang membebani pundakmu. Kemudian Allah menegaskan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Jamaah rahimakumullah, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW itu karena Nabi berlapang dada terhadap peristiwa yang terjadi kepadanya. Bagaimana Nabi bisa berlapang dada dengan peristiwa buruk yang menimpanya? Nabi Muhammad SAW difokuskan oleh Allah untuk mengingat kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jamaah, bisa jadi kesulitan hidup kita belum juga hilang. Bisa jadi doa-doa kita belum juga dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi keburukan-keburukan yang menimpa kita belum juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pikiran kita terlalu fokus kepada keburukan yang menimpa kepada kita. Karena pikiran kita terlalu fokus kepada musibah yang menimpa kepada kita. Kita tidak fokus kepada kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Bagaimana jamaah rahimakumullah ketika Nabi Ayub ditimpa musibah sakit yang lama. Nabi Ayub memfokuskan dirinya bagaimana Allah maha baik. Anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Allah, aku ini tertimpa penyakit, tapi aku yakin Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Nabi Ayub tidak fokus dengan penyakitnya, tapi Nabi Ayub fokus dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Sampai Nabi Ayub mensugesti dirinya bahwa Allah maha baik. Jamaah rahimakumullah, sumber masalah hidup kita, masalah yang paling berat dalam hidup kita adalah seringnya kita overthinking kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringnya kita fokus kepada keburukan-keburukan. Satu contoh misalkan Allah menggambarkan dalam rumah tangga. Satu kunci rumah tangga harmonis adalah bagaimana kita difokuskan, disuruh oleh Allah untuk fokus kepada kebaikan-kebaikan yang ada pada pasangan kita. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Surat An-Nisa ayat ke-19. Jika kamu tidak menyukai sesuatu dari pasanganmu, Allah katakan jika kamu tidak menyukai dari pasanganmu, maka bersabarlah. Karena di balik kekurangan pasanganmu, Allah pun menyiapkan kebaikan-kebaikan. Ada banyak kebaikan-kebaikan dari pasanganmu, maka fokuslah kepada kebaikan-kebaikan yang ada pada pasanganmu. Inilah yang Allah ajarkan bagaimana harmonisnya rumah tangga ketika kita fokus kepada kebaikan pasangan-pasangan kita. Kebaikan-kebaikan yang ada pada pasangan kita itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun ketika kita tertimpa musibah,
Jangan fokus terus memikirkan musibahnya. Fokuslah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, sehingga doa-doa kita lebih cepat naik ke langit. Doa-doa kita lebih cepat mustajab ketika kita fokus kepada kebaikan-kebaikan Allah. Salah satu cara mengingat kebaikan-kebaikan Allah sebagai bentuk syukur kepada Allah adalah dengan cara kita banyak berzikir. Imam Fakhrur Razi mengatakan ketika beliau menafsirkan fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ayat ini Imam Fakhrur Razi mengatakan dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan orang yang pandai bersyukur adalah mereka yang paling banyak memuji Allah. Orang yang pandai bersyukur, mereka adalah orang-orang yang paling banyak berzikir kepada Allah. Dan Allah mengatakan dalam surat ke-8 ayat 45, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Perbanyaklah kalian berzikir kepada Allah sebagai bentuk mengingat bahwa Allah Maha Baik, supaya kalian menjadi orang-orang yang sukses. Kita lihat misalkan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ditelan ikan paus, Allah mengatakan falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'asun. Andai saja Yunus selama dalam perut ikan tidak memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah katakan seandainya Yunus selama dalam perut ikan tidak memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Yunus akan dibiarkan di perut ikan sampai hari berbangkit. Begitu pula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam kobaran api oleh Rana Jamruj, Allah selamatkan Ibrahim dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, menjadi dinginlah dan keselamatan untuk Ibrahim. Allah dinginkan api untuk Nabi Ibrahim karena selama dalam kobaran api Nabi Ibrahim memperbanyak zikir kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu pula Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah ingin punya anak, padahal usia beliau sudah sangat lanjut, istrinya tua dan mandul. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, qala rabbij'alli ayah. Wahai Allah, berilah tanda kepadaku bagaimana caranya biar istriku bisa hamil. Allah mengatakan, wazkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Wahai Zakaria, berbanyaklah engkau berzikir kepada Allah dan bertasbihlah pagi dan petang. Jamaah rahimakumullah, jangan pernah menyepelekan kekuatan zikir. Memperbanyak zikir kepada Allah adalah media terbaik untuk mengundang pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub, Allah angkat penyakitnya, kekuatan zikirnya. Nabi Yunus, Allah selamatkan dari perut ikan karena kekuatan zikirnya. Nabi Ibrahim, Allah selamatkan dari kobaran api karena kekuatan zikirnya. Nabi Zakaria, Allah berikan keturunan di usia yang sangat tua dalam kondisi yang paling mustahil karena kekuatan zikirnya. Begitu pula Rasulullah SAW ketika rumahnya dikepung oleh orang-orang kafir saat beliau akan hijrah, Allah tidurkan seluruh orang-orang kafir yang mengepung rumah Rasulullah SAW dengan kekuatan zikirnya. Nabi Muhammad mengatakan, dulu nenek moyangku, bapakku ketika dilemparkan ke dalam api, beliau memperbanyak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka aku pun, kata Rasulullah, saat ini akan mengikuti jejak nenek moyangku, memperbanyak hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Allah tolong Rasulullah SAW dengan ditidurkan orang-orang kafir sehingga Rasulullah bisa melewati mereka dalam keadaan tenang. Yang menarik adalah ketika Allah memberikan kabar gembira kepada Rasul dan kaum muslimin akan memberikan kemenangan dalam Fathul Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila pertolongan Allah telah datang dan mendapatkan kemenangan. Kalimat iza adalah berita yang pasti terjadi tapi belum terjadi. Apabila pertolongan Allah datang, itu berarti menunjukkan pertolongan Allah belum datang, tapi akan datang. Apabila pertolongan Allah telah datang dan menguasai kota Mekah, itu Fathul Mekah. Engkau Muhammad melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyambut pertolongan Allah, untuk mendapatkan kemenangan dalam Fathul Mekah. Allah memerintahkan kepada Rasulullah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Perbanyaklah engkau bertasbih dan perbanyaklah engkau beristighfar.
Ketika Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau sekarang memperbanyak zikir, menggabungkan antara tasbih dan istighfar? Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi mengulang-ulang zikir tersebut. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Aisyah bertanya, Rasulullah, kenapa engkau sekarang memperbanyak zikir lafaz demikian, menggabungkan tasbih dan istighfar? Jawaban Nabi adalah, inilah janji yang telah Allah janjikan kepadaku. Allah memberikan janji kemenangan kepada Rasulullah dan kaum muslimin dan pertolongannya manakala Rasulullah memperbanyak membaca tasbih dan beristighfar. Oleh sebab itu jamaah, sekali lagi khatib berwasiat untuk khatib dan kita semuanya, jangan sepelekan kekuatan zikir. Sesungguhnya Allah sangat dekat dengan orang-orang yang memperbanyak zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana ma'a abdi idza huwa dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Allah mengatakan, aku akan terus bersama orang-orang yang apabila dia terus memperbanyak zikir kepadaku dengan menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Oleh sebab itu Allah menegaskan, Allah akan terus menolong kita, Allah akan terus dekat dengan kita manakala kita banyak berzikir sebagai bentuk mengingat bahwa Allah Maha Baik. Mudah-mudahan Allah terus bimbing kita, beri hidayah kepada kita agar lisan dan hati kita menjadi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pertolongan Allah selalu dekat kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa la rasulah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabarakta an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.